Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah bersama saya Arina Nurrohmah. Dan di mana kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Dan spesial di kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan persyarikatan yang ada di Arab Saudi, di mana ketua dan juga 30 anggotanya baru saja dilantik pada 27 September 2024 lalu. Untuk mengetahui bagaimana pelantikannya, mari kita simak video berikut ini. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi telah resmi dikukuhkan pada Jumat 27 September 2024 lalu di Madinah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti memimpin langsung pengukuhan itu. Dalam amanatnya, Abdul Mukti berpesan supaya pimpinan yang baru saja dikukuhkan untuk memprioritaskan studinya agar mendapatkan kapabilitas yang matang untuk mewarnai kegiatan dakwah di tanah air. Keberadaan PCIM memiliki 3 peran penting untuk direalisasikan. Yang pertama, untuk membina warga Muhammadiyah di luar negeri. Yang kedua, untuk mengenalkan Muhammadiyah ke warga asing. PCIM Arab Saudi terus berkomitmen untuk terus menyebarkan dakwah persyarikatan di wilayah Arab Saudi. Baik pemirsa, itu tadi tayangan aktivitas persyarikatan yang ada di Arab Saudi yang tergabung dalam PCIM Arab Saudi yang baru saja melantik 30 anggotanya termasuk ketua PCIM yakni Mas Hanif Hasanuddin untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini setelah dilantik pada September 27 kemarin. Kita akan diskusi hari ini. Silakan Mas Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Setelah dilantik pada September yang lalu, bagaimana kondisi PCIM saat ini? Alhamdulillah, sebenarnya tetap lancar ya. Sebenarnya kemarin juga setelah terpilih juga sudah melakukan beberapa program hingga akhirnya ya eh, pelantikannya diundur hingga September soalnya. Ya memang sudah rutinitas kami juga dari awal Berdiri gitu ya. Ini ada dan ya sudah banyak program. Gimana? baik, ini ada 30 anggota atau yang tergabung dalam PCIM Arab Saudi yang Iya. dilantik. Apakah sudah optimal untuk penugasan-penugasannya, Mas Hanif? Sejauh ini masih optimal ya, Pak. Masih semangat dan optimal dan ya semangat lah, Pak. Kami juga memilihnya dari mahasiswa yang dari kuliahnya semangat dan berprestasi. Kemudian juga dari segi keanggotaan kemarin-kemarin kami juga lihat dari anggota itu ya ikut kegiatan-kegiatan begitu, tidak pernah absen begitu. Jadinya insya Allah masih masih semangat insya Allah. Baik. Alhamdulillah masih semangat, masih baru saja dilantik gitu ya. Jadinya program-program apa saja yang udah disiapkan untuk 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan? Ada beberapa program yang sudah kami rancang. Salah satunya memang yang terdekat ini insya Allah ada Baitul Arqam untuk kader-kader kami yang baru sekitar bulan November insya Allah. Kemudian mulai dari sekarang juga kami sudah mencicil tentang layanan khidmah haji besok untuk ya semoga bisa tambah lancar. Kemudian juga kami sedang mencanangkan
bagaimana untuk kajian-kajian khususnya ya untuk yang internal maupun untuk yang eksternal untuk kami lebih masukkan lagi untuk apa memang ya secara kami di sini di Arab Saudi kami belajar agama bagaimana untuk mentadbikan atau apa namanya mentadbikan lah ya kajian-kajian itu kan bagaimana kami bisa apa namanya bisa mentadbirkan dari kelas dari syekh-syekh kami atau dosen-dosen kami bisa kami tularkan juga kepada adik-adik kelas maupun juga ke masyarakat Muhammadiyah yang khususnya berada di Arab Saudi maupun di luar Arab Saudi begitu Mbak. Baik, Mungkin itu yang kami masih sekarang. baik, selain haji, tadi juga sempat juga ada Baitul Arqam begitu ya. Selain program keduanya itu apa saja yang biasanya akan didiskusikan di PCIM, Mas? Kalau kami memang bagaimana apa ya kaderisasi Mbak. Karena Oke. di sini cukup apa namanya cukup jarang untuk mahasiswa nggak begitu banyak khususnya yang Muhammadiyah ya Hmm. karena memang ya penerimaannya juga sedikit. Bagaimana bisa kami apa namanya ya dari luar kader Muhammadiyah dulunya di Indonesia itu bisa kami rekrut juga karena mayoritas kami juga di sini itu dulunya bukan Muhammadiyah kemudian kami rekrut kami apa namanya beri apa namanya kajian-kajian maupun diskusi-diskusi tentang kemuhammadihan Baik. hingga akhirnya ya jadi kader-kader yang insya Allah bisa jadi apa namanya eh, eh, bisa jadi penerus kami begitu begitu Mbak. Baik. Kita lihat bahwa ada beberapa tokoh atau ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang hadir dalam pelantikan begitu. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk PCIM Arab Saudi dan juga apa saja yang perlu diperhatikan nantinya, terutama kan program-program PCIM Arab Saudi selalu berkaitan dengan haji gitu. Silakan Mas Hanif. Eh, Beberapa pesan dari terutama kemarin dari Prof. Abdul Muti, salah satunya apa yang sudah diajarkan oleh Syekh atau dosen di kelas tidak serta-merta bisa di apa namanya disampaikan secara langsung atau 100% ke jamaah begitu atau mungkin nanti kita berdakwah di Indonesia maupun gitu. Baik. Karena ada beberapa apa namanya fikih dakwahnya bagaimana bisa menyampaikan apa yang diajarkan oleh syekh atau dosen untuk diajarkan pula ke Iya, Mas Hanif. sampaikan tadi uh, tanya sedikit kemarin Prof Muti menyampaikan ya kita harus tetap solid apa namanya bersinergi Ya. karena memang kalau nggak solid ya kita akan sulit begitu dan begitu beliau Iya. katakan. Baik, Mas Hanif, tadi nanti saya akan bertanya kembali terkait beberapa hal yang juga perhajian dan juga tantangan-tantangan ke depan di PCM Arab Saudi. Tapi kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Ketua PCM Arab Saudi, Mas Hanif Asaduddin, yang baru saja dilantik pada 27 September 2024 lalu beserta 30 rekannya yang dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saat ini sudah menjabat dan juga baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah begitu. Nah, Mas Hanif, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada pelantikan di mana wakil Badan Haji ini nantinya akan dipegang oleh mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Daniel Azhar Simanjuntak dan juga sebagai
pengawas dan juga pembimbing begitu ya, ada Pak Muhajir Effendi begitu yang juga sudah dilantik. Adakah komunikasi-komunikasi kepada PCIM Arab Saudi Sudahan? Ada komunikasi khusus? Untuk sementara waktu belum sih, Pak ya. Memang Ya, untuk saat ini sejauh ini baru kita komunikasi langsung dengan Dirjen saja, Profilman begitu. ya. Dari awal saya melantik, saya apa namanya terpilih sampai sekarang baru Profilman yang berkomunikasi dengan kami gitu. Baik, artinya nanti pasti akan ada komunikasi lebih lanjut dengan ketika sudah ada yang baru gitu ya. Sampai saat ini komunikasinya masih dengan Profilman saja ya. Apa saja biasanya yang Iya. dikomunikasikan sama Profilman? Tentang apa ya, jamaah, kemudian juga tentang bagaimana persiapan yang paling utama ya bagi jamaah itu kan salah satunya tentang hadyu begitu. Kami sering apa namanya berkomunikasi sama dengan beliau bagaimana apa namanya peraturan-peraturan terbaru yang berada di Arab Saudi kan Ya. memang eh, peraturan-peraturan baru mesti langsung dari dirjen yang bisa apa namanya disampaikan dari Arab Saudi begitu. Makanya kami selalu berkoordinasi dengan beliau. Kemudian saja tentang perhajian juga yang kemarin kan salah satunya tentang adanya smart card yang membuat beberapa dari anggota kami kesusahan untuk masuk. Makanya kami minta apa nah ya saran dan bagaimana bisa kami Mekah secara aman begitu. Baik. Salah satunya begitu, Pak. Baik, tantangan-tantangan apa saja yang nanti mungkin bisa menjadi yang diperhatikan oleh PCIM Arab Saudi, Mas Hanif? Sejauh ini kami di sini apa namanya secara peraturan Arab Saudi kami ilegal, tapi memang secara apa namanya perwakilan Indonesia di Arab Saudi kami legal, yaitu di KJRI dan KBRI kami legal insya Allah. Makanya kami selalu waspada atau maksudnya setiap program-program itu yang berada apa namanya secara peraturan di Arab Saudi bagaimana begitu Pak. Baik. Karena beberapa khusus untuk ya jangan terlalu apa namanya jangan terlalu vulgar yang berada di Muhammadiyah ada ya istilahnya ilegal begitu Pak. Baik. Apa Mungkin saja? itu yang Baik. paling paling eh, kita waspadai atau Kerjasama yang dilakukan PCIM dengan beberapa organisasi di Arab Saudi sendiri apa saja, Mas? Apakah sudah dilakukan kerjasama dan juga komunikasi-komunikasi baik di tanah air maupun dengan lembaga-lembaga yang ada di Arab Saudi? mulai berkomunikasi dengan eh, NU ya, PCI NU, Ya. karena memang salah satu apa pimpinannya itu juga mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Eh, Pimpinan GPN Gerakan Pemuda Ansornya itu salah satunya juga berada di Universitas Islam Madinah. Makanya mungkin untuk saat ini baru dari PCI NU begitu, Pak. Baik. Artinya komunikasi-komunikasi dengan organisasi lain juga terus dilakukan gitu ya untuk terus meningkatkan kapasitas PCIM di Arab Saudi. Mas Hanif, kita jeda sejenak sembari kita nanti akan melihat harapan-harapan dari Mas Hanif sendiri sebagai Ketua PCIM Arab Saudi untuk perkembangan PCIM ke depan. Kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammad. Jadi kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih dengan Ketua PCIM Arab Saudi, Mas Hanif Hasanuddin yang baru saja dilantik pada 27 September 2024 dengan ke-30 rekannya dan juga dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti. Mas Hanif, harapan dan juga himbauan kepada para kader yang ada di kawasan Arab Saudi dan juga bagi para kader persyarikatan yang ingin belajar maupun bekerja di kawasan Arab Saudi. Silahkan. Mas Hanif? Ya, harapannya kami semakin bertambah ya. Ya.
dengar suara saya, Mbak? Halo? Ya, silakan. Lanjutkan, Mas. Ya, harapan saya memang dari dulu juga harapannya semakin banyak kader-kader dari Muhammadiyah khususnya yang memang dari Indonesia memang sudah kader birunya lah, kader birunya atau kader benar-benar kader Muhammadiyah untuk bisa melanjutkan belajarnya di sini begitu karena memang kami sangat kekurangan kemudian eh, juga harapannya juga untuk yang sudah berada di sini mahasiswa-mahasiswanya semakin semangat lagi untuk bermuhammadiyah tentunya kemudian juga bersemangat lagi juga untuk menuntut ilmu di universitas-universitas yang sedang di apa namanya sedang belajar di situ begitu karena memang harapan umat itu memang dari apa namanya bagaimana kita bisa menyerap ilmu itu dan bisa menyebarkannya untuk menyebarkan ke jamaah-jamaah Muhammadiyah khususnya maupun ke jamaah yang lainnya begitu. Kemudian untuk yang dan harapan besar kami juga semoga kedepannya kami bisa apa namanya menyentuh pekerja migran Indonesia karena memang untuk saat ini juga hanya mungkin sekitar 5 orang atau ya tidak lebih dari 10 orang kedepannya mungkin semakin banyak pekerja migran Indonesia yang bisa bergabung dengan PCIM Arab Saudi begitu. Baik, PCIM Arab Saudi sendiri merupakan agenda terbesarnya dan biasanya akan selalu fokus terhadap beberapa aktivitas yang paling besar adalah penyelenggaraan ibadah haji dan di 2025 adakah harapan dari PCIM Arab Saudi sendiri terkait pelaksanaan ibadah haji? Silakan Mas Hanif. Untuk ibadah haji di tahun 2025 memang harapannya jamaah Muhammadiyah itu ya apa namanya bisa lebih solid lagi dan bisa apa namanya bekerja sama dengan PCIM begitu karena memang ya istilahnya di Indonesia sudah menguri-uri atau menghidupkan Muhammadiyah kemudian di Arab Saudi juga ketika hajian juga kedepannya juga bisa ya minimal lah bisa berkoordinasi dengan kami untuk masalah perhajian begitu. Baik. Dan semoga semakin banyak lagi jamaah Muhammadiyah yang bisa menunaikan ibadah haji dan semoga dan mabrur begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Hanif Hasanuddin. Semoga setelah dilantik PCIM Arab Saudi semakin lebih maju lagi dan juga bisa melakukan kerjasama yang lebih luas lagi. Dan terima kasih atas waktunya Mas Hanif. Ya, Mbak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua PCIM Arab Saudi, Mas Hanif Hasanuddin. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua PCIM Arab Saudi menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Dan kita sudah mengetahui bagaimana persiapan dan juga program-program yang disiapkan oleh PCIM Arab Saudi serta pantauannya nanti menjelang Haji 2023. Dan akhir kata saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.